Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang dan selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Kakak berharap semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan semua rahmat, rezeki yang melimpah ruah, dan dilimpahkan pula kesehatan serta kealfiatan, serta motivasi yang terbaik dalam menunaikan semua yang telah menjadi rutinitas keseharian kita. Teman-teman, kali ini Kakak Jo akan membagikan sebuah tulisan dalam artikel yang sangat menarik dengan judul Misteri Perbedaan Waktu, Alam Nyata dan Alam Goib, di mana artikel ini teman-teman Kakak kutip dari ramalan artinama.com. Kakak bagi buat teman-teman semua, nanti Kakak akan bacakan, dan ini merupakan sebuah analisis ataupun kajian alam gaib dalam perspektif sains. Dan teman-teman, sebelum Kakak membagikan dan membacakan artikel ini, Kakak berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk terus memberikan dukungan buat pengembangan channel Kakak Jo, agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta memberikan edukasi buat kita semua. Dengan terus men-like video dari Kakak Jo Channel, men-subscribe, serta dapat membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Berikut ini merupakan sebuah ilustrasi yang akan Kakak Jo nukilkan dari kesaksian nyata seorang sahabat yang pernah terjebak di alam dimensi gaib. Sebagaimana hal ini dikutip dari ramalan artinama.com. Berikut kisahnya teman-teman. Pada suatu hari, Bambang bersepakat dengan teman-temannya, yaitu kelompok petualang. Jumlah mereka ada 5 orang, termasuk dirinya, untuk berpetualang lagi dengan berkemah di daerah Malang Selatan. Daerah yang dituju merupakan pinggir pantai, tapi juga pinggir perbukitan. Memang teman-teman, menurut cerita Bambang, daerah tersebut masih sangat alami karena jarang dijamah oleh manusia. Pemandangannya betul-betul sangat mempesona. Dan akhirnya mereka kemudian bersepakat naik bis dari kota Sidoarjo. Karena saat berangkat sudah agak siang teman-teman, sehingga tiba di daerah tujuan hari sudah sore. Sesampai mereka di lokasi, seperti biasa diadakan pembagian kerja. Ada yang bertanggung jawab mendirikan tenda, ada yang membersihkan lokasi, ada yang mencari air. Sedangkan Bambang sendiri teman-teman mendapat tugas mencari kayu bakar di pinggiran hutan dekat lokasi dari perkemahan tersebut. Bambang segera berangkat ke pinggir hutan untuk mencari dahan-dahan ataupun ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Tapi hari itu, rasanya ia menemui sial. Dahan maupun ranting satupun tidak ditemukannya. Tidak seperti pengalaman yang sudah-sudah. Kalau sedang berkemah di tempat lain, ia mudah memunguti kayu bakar di lereng hutan. Terdorong oleh rasa jengkel dan merasa bertanggung jawab terhadap tugasnya teman-teman, maka Bambang pun mencari kayu bakar sampai agak masuk ke dalam hutan. Anehnya, sekian lama berputar-putar, dirinya masih belum juga menemukan dahan maupun ranting yang kering. Karena kesal dan sudah kepalang tanggung, Bambang masuk sekalian ke hutan saja. Apalagi teman-teman, ia merasa hari belum gelap.
Kebetulan ia memang tidak memakai jam tangan atau arloji. Setelah Bambang masuk agak ke dalam hutan, baru ditemuinya beberapa dahan dan ranting, meski masih agak basah. Namun, ketika ia sedang asik-asiknya mengambil ranting-ranting itu, teman-teman, tahu-tahu ada seorang kakek yang menegurnya. Entah dari mana datangnya si kakek itu, teman-teman. Tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Golek kayu bakar dionggo opo tole. Cari kayu bakar untuk apa tona? Tanya kakek itu kepada dirinya, si Bambang. Sebetulnya teman-teman, Bambang agak terkejut dengan keberadaan dari si kakek yang tiba-tiba. Tetapi ia kemudian menjawab, "Kangge masa mbah, kulo sak kunco kemang tengandap ngeriku untuk masak mbah. Saya dengan teman-teman kemah di bawah situ. Lah, kayu teles ngono ko arep dionggo masak. Opo yo iso murup? Lah, kayu basah gitu kok mau untuk masak? Apa ya bisa nyala?" Bambang teman-teman kemudian menjawab lagi pertanyaan dari si kakek. "Lah wontene kanjeng gini kimbah, gimangke saget-sagete diurupaken. Adanya kayu ya ini mbah, ya nanti diusahakan dinyalain. Wis ngene wae lek, ayo melumbah nang omahe mbah. Aku duwe kayu bakar ake tuh garing-garing. Mengko yen boh nggo masak malah cepet mateng. Piye gelem ora kowe? Sudah gini aja nak, ayo ikut mbah ke rumah mbah. Aku punya kayu bakar banyak, lagian sudah kering-kering. Nanti kalau kamu pakai masak malah cepat matangnya. Gimana, mau nggak kamu?" Kemudian teman-teman, Bambang segera menjawab, "Dalame mbah pundi? Menawi tebih mangke kulo sanget kedalon dumugi kemah. Misakaken konco-konco kulo dangu ngentosi. Rumahnya mbah di mana? Kalau jauh nanti saya bisa kemalaman sampai di kemah. Kasihan teman-teman saya lama menunggu. Ora ado kolek, mung rodo mlebu alas kui sitik. Wis mulihe mengko tak terkena kowe wedi kesasar. Gak jauh kok nak, hanya agak masuk hutan ini sedikit. Sudah nanti pulangnya aku antar kalau kamu takut lupa jalan." Teman-teman, setelah dipikir-pikir, apa salahnya kalau Bambang menyambut baik tawaran dari si kakek itu? Ini daripada kayu yang didapat basah semua dan pasti susah dipakai untuk masak. Kemudian berjalanlah mereka berdua, dan memang tak beberapa lama kemudian mereka sudah sampai di sebuah rumah kecil. Tapi halamannya cukup luas dan banyak ditumbuhi tanaman beraneka macam, seperti bunga-bungaan yang sangat indah. Kenyataan ini teman-teman mengesankan rumah tersebut sangatlah asri dan sangat nyaman untuk ditinggali. Di sebelah kiri rumah, agak ke belakang, memang ada tumpukan kayu-kayu kering yang banyak sekali. Menurut perasaan Bambang saat itu, perjalanannya dengan si kakek sepertinya tidak sampai 10 menit. Jadi belum terlalu sore. Sayangnya teman-teman, saat itu Bambang memang tidak memakai arloji atau jam tangan. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah mencicipi ketela rebus dan wedang jahe, Bambang kemudian berpamitan kepada si kakek. Berangkatlah ia sambil memanggul kayu bakar secukupnya dengan diantar si kakek. Mereka berjalan beriringan. Kadang-kadang kalau jalannya sempit, si kakek berjalan di belakang dari si Bambang.
Dalam perjalanan ini mereka tidak banyak bicara sepatah kata pun. Sedangkan Bambang sendiri sempat berkhayal dalam hatinya bahwa teman-temannya nanti pasti senang karena ia datang dengan membawa kayu bakar yang cukup banyak. Namun teman-teman, saat itu sempat terlintas dalam hatinya suatu perasaan yang aneh, bahwa ia membawa kayu bakar cukup banyak, tapi kok tidak merasa berat dan juga tidak merasa lelah. Mungkin karena saya senang dapat kayu bakar banyak, dan lagi tadi saya kan habis makan ketelar rebus cukup banyak, ditambah wedang jahenya segar sekali, bantah Bambang dalam hati. Teman-teman, setelah berjalan kira-kira 10 menit lamanya, kemudian sampailah Bambang di pinggir hutan, persis tempat pertama ia bertemu dengan si kakek tadi. Nak, kakek ngantar kamu sampai di sini saja ya. Kasihan nenek tidak ada temannya di rumah. Dan lagi, kamu kan sudah ingat toh jalan menuju tempat teman-temanmu tadi, kata si kakek itu kepada si Bambang. Bambang teman-teman kemudian segera menjawab, "Oh Mbak, terima kasih sekali. Merepotkan Mbah saja ini. Saya sudah ingat kok Mbah jalannya." Kemudian teman-teman, kakek tersebut berjalan balik. Sedangkan Bambang mempersiapkan diri mau meneruskan perjalanan ke kemah. Hanya saja Bambang merasa aneh, sebab bawaan kayunya sekarang kok terasa agak berat. Mungkin saya sudah mulai lelah, pikir Bambang saat itu teman-teman. Setelah berjalan beberapa langkah, Bambang sempat menoleh lagi ke belakang untuk melihat si kakek. Tapi sosok tadi sudah tidak kelihatan lagi. Padahal baru 1 menit teman-teman. Tapi ya sudahlah, mungkin kakek itu lewat jalan pintas, pikir Bambang. Setelah Bambang keluar dari hutan, terdengarlah sayup-sayup azan dari sebuah masjid yang cukup jauh dari lokasi tersebut. Ia berpikir, wah agak terlambat sedikit, tapi tidak apa-apa. Nanti begitu datang aku akan langsung sholat maghrib berjamaah. Baru setelah itu masak-masak, pikir Bambang lagi teman-teman. Tapi sungguh aneh, begitu Bambang sampai di tempat perkemahan, ia sangat kecewa. Ternyata teman-temannya sudah tidak ada semuanya. Bahkan kemah pun juga sudah tidak ada di tempat itu. Bagaimana toh teman-teman ini? Masa gara-gara saya agak terlambat cari kayu bakar saja, saya sudah ditinggalkan begitu saja? Batin Bambang dengan penuh kekecewaan. Kemudian ia meletakkan kayu bakar, dan tanpa sengaja ia melihat bekas tungku buatan yang sudah tinggal abunya saja. Kelihatannya sudah cukup lama ditinggalkan oleh pembuatnya. Kembali Bambang berpikir teman-teman, apa mungkin teman-teman menunggu aku terlalu lama sehingga mereka pergi? Padahal seingatku hanya beberapa lama saja aku pergi dengan si kakek itu. Mungkin hanya sekitar 2 jam. Masa sih aku sudah ditinggal seenaknya saja? Dalam hati teman-teman, Bambang sempat jengkel dan sedikit emosi. Dan karena tidak ada handphone, maka akhirnya Bambang memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya di Sidoarjo. Sambil memendam kekesalan, ia bergegas berjalan menuju desa terdekat. Sekitar setengah jam, ia sudah sampai di rumah kepala desa. Kemudian ia menceritakan kalau mau kemah. Tapi saat ia mencari kayu bakar, ia sudah ditinggal oleh kawan-kawannya. Si kepala desa sempat menjelaskan teman-teman,
Adik ini temannya adik-adik kemah itu ya. Memang teman-temanmu beberapa hari yang lalu sempat memberikan laporan kemari kalau salah satu temannya ada yang cari kayu bakar namun tidak kembali. Mereka kemudian pulang untuk memberitahu orang tua adik. Saat ini kami juga menugaskan beberapa pamong untuk mencari adik di hutan tersebut, karena hutan tersebut memang agak angker. Begitu penjelasan kepala desa tersebut kepada Bambang. Betapa terkejutnya Bambang, teman-teman, mendengar penjelasan dari kepala desa itu. Namun ia tidak begitu saja percaya, sebab bisa saja teman-temannya itu ingin membuatnya dagelan yang tidak lucu menurutnya. Benar-benar keterlaluan mereka. Masa baru ditinggal pergi sekitar 3 jam saja sudah pakai lapor kepala desa, juga pakai diadakan pencarian segala. Benar-benar sontoloyo mereka semua. Geram Bambang dalam hatinya. Teman-teman, setelah bertemu kepala desa, ia pun cepat-cepat berpamitan. Kemudian Bambang diantar oleh perangkat desa, kemudian menuju kota kecamatan yang jaraknya tidak begitu jauh. Dan akhirnya sampailah Bambang di terminal angkutan desa, yang kebetulan ada bis yang mau menuju ke kota Malang. Sesampainya di kota Malang, teman-teman, Bambang langsung naik bis yang menuju ke Surabaya. Kemudian ia turun di kota Sidoarjo. Sampai di rumah waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 21 malam. Tapi teman-teman, di rumah orang tua Bambang yang sebut saja dengan nama Pak Hadi, masih kelihatan lampu-lampu yang terang. Kelihatannya baru saja ada acara selamatan atau kenduri. Ada selamatan apa ya di rumah? Batin Bambang. Begitu sampai di teras rumah, ia ketemu dengan bapaknya. Sesaat Pak Hadi tertegun, kemudian bertanya, "Apa benar kamu Bambang, anakku?" Bambang segera menjawab, "Aku Bambang. Ada apa ini, Pak?" Sementara itu, teman-teman, mendengar ribut-ribut di teras rumah, ibunya Bambang pun keluar. Begitu melihat sosok anaknya, ia langsung menjerit, terus pingsan. Para tetangga akhirnya berdatangan, termasuk pula teman-teman Bambang yang ikut berkemah. Begitu melihat Bambang, teman-teman, di antara mereka ada yang sebagian langsung balik lagi, ada yang tetap di situ sambil bertanya-tanya dengan lainnya, apakah ini Bambang? Betul apa bukan? Tapi masa sih ada hantu yang menginjak lantai? Ada juga yang berkomentar, teman-teman, masa ada hantu yang tidak takut terang? Maklum saja, waktu itu rumah Pak Hadi memang sedang banyak lampu yang menyala, karena memang baru diadakan selamatan 7 harinya Bambang. Tahu ribut-ribut begitu, Bambang akhirnya bisa menduga permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian ia langsung menenangkan dengan mengatakan, "Saya ini Bambang Tampan. Saya belum mati. Nanti akan saya ceritakan apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan diri saya, teman-teman." Teman-teman, dari kisah nyata ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada perbedaan waktu antara alam nyata dengan alam gaib. Dalam kisah di atas, 7 hari di alam nyata, ternyata hanya 2 jam saja di alam gaib. Hal ini ternyata, teman-teman, juga disebutkan di dalam Al-Quran, Quran Surah
Al-Ma'arij ayat 4, yang artinya sebagai berikut. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maksudnya teman-teman adalah malaikat-malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari, yang apabila dilakukan oleh manusia dalam takaran manusia, maka membutuhkan waktu selama 50.000 tahun. Demikian teman-teman, secuil kisah yang dapat menjelaskan kepada kita semua bagaimana perbedaan dimensi ruang dan waktu antara alam nyata dan alam gaib. Dan dari kisah ini pula teman-teman, bahwa fisik jin yang masih remaja tetapi memiliki usia yang sudah beratus tahun. Ini mungkin saja karena perbedaan antara dimensi waktu manusia dengan bangsa di alam gaib teman-teman. Demikian yang dapat saya bagi, sebuah artikel menarik tentang misteri perbedaan waktu alam nyata dan alam gaib yang disuguhkan melalui sebuah kisah menarik sehingga mampu menjelaskan misteri tersebut. Sekali lagi teman-teman, artikel ini kakak kutip dari ramalanartinama.com. Semoga teman-teman suka dengan artikel ini dan dapat menambah referensi teman-teman semua tentang bagaimana fenomena perbedaan yang sangat signifikan antara alam nyata, alam manusia dengan alam gaib. Semoga teman-teman suka dan terus bersedia untuk mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik dengan terus men-like, men-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan membagi atau men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman dalam membantu pengembangan channel ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu teman-teman. Dan demikian yang dapat Kakak Jo bagi buat kita semua, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.